Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalba sultanal a'dha wa kana salahuhu salahaha wa fasaduhu fasadaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fil ardi was sama. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu imamur rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa itba'ihi ila yaumil liqa, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, atau dengan kata lain kita masih bisa hidup di dunia ini. Dengan adanya nikmat umur ini berarti kita masih lagi berkesempatan untuk memperbaiki diri kita. Kita juga masih lagi berkesempatan untuk membersihkan dan memperbaiki hati kita. Kita juga berkesempatan untuk menambah-nambah bekal amal kita untuk sanggup kita nanti ke negeri akhirat. Kemudian alhamdulillah kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa adanya kesehatan mungkin kita sulit untuk berbuat sesuatu. Dan tak kalah pentingnya taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah artinya adanya keinginan hati untuk melakukan satu kebaikan, itu namanya hidayah. Sedangkan taufik, bisanya kita melakukan kebaikan tadi, itu dinamakan dengan taufik. Misalnya ada keinginan kita untuk melakukan kebaikan, itu namanya hidayah. Kemudian kita bisa pergi melakukan kebaikan tadi, itu namanya taufik. Alhamdulillah, dengan 4 faktor nikmat tadi, umur ada, kesehatan diberi, dan taufik hidayah juga diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa bertemu pada saat ini dalam acara Pelita Hati. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai hari kiamat. Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, setiap sesuatu yang berharga punya kita pasti akan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Hanya orang bodoh yang membiarkan milik yang berharganya hilang ataupun rusak. Nah, pertanyaannya, apakah yang paling berharga dalam hidup kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu." Rawahu Syaikhani. Yang artinya, sesungguhnya di dalam jasad, di dalam diri, ada segumpal daging, yang apabila baik daging tadi, baiklah seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Nah, jadi yang paling berharga dalam diri kita menurut Nabi adalah hati. Kemudian, karena hati ini adalah tempatnya iman dan Islam, dan hati yang baik pula lah sehingga kita percaya kepada Allah dan Rasulullah. Jadi kesimpulannya, yang paling berharga di diri kita adalah hati. Kemudian hati itu terbagi kepada 2. Ada hati jasmani dan ada hati rohani. Hati jasmani ialah hati yang letaknya di bawah dada sebelah kiri. Ia tempat mengalirnya darah. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah hati yang ini. Karena hati yang ini, jangankan kita, ayam, kambing, dan sapi pun punya hati seperti ini. Tetapi yang dimaksud dari hadis tadi ialah
hati rohani. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, hati rohani itu merupakan hakikat manusia. Seseorang itu dikatakan baik karena hatinya yang baik. Seseorang itu dikatakan buruk karena hatinya yang rusak. Kemudian hati pula yang dihadapkan kepadanya perkataan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dikitab? Adalah hati. Wahai hati orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa misalnya. Nah, jadi yang dipanggil itu adalah hati. Kemudian hati itu yang disuruh dan dilarang. Ketika ada perintah suruhan, perintah larangan, itu sebenarnya yang diperintahkan, yang dikitab adalah hati. Nah, jadi hati tadi penentu daripada baik buruknya manusia. Kemudian kita perlu menjaga hati ini dari sifat-sifat yang tercela, seperti sifat ria, sifat takabur. Nah, kita perlu jaga hati kita ini, jangan sampai masuk sifat-sifat yang tercela tadi, dan kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kenapa kita harus isi dengan sifat-sifat yang terpuji dan kita hindari atau kita jaga dari sifat-sifat yang tercela? Karena ada beberapa alasan. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, beliau dalam kitab beliau yang bernama Penawar Bagi Hati, ada beberapa hal alasan kenapa kita harus memelihara hati. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Yang artinya, dan bermula Allah Ta'ala mengetahui ia apa-apa yang ada di dalam hati kamu. Nah, jadi alasan pertama kenapa kita harus menjaga hati kita, isi dengan sifat yang terpuji, keluarkan atau hilangkan sifat yang tercela, karena Allah Ta'ala tahu apa-apa yang ada di dalam hati kita. Nah, oleh karena sidin tahu, nah tentulah kita waspada dan kita jaga supaya kita tidak malu nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentang penjelasan ini kita akan sambung beberapa saat lagi. Ya, tadi pertama kita sudah jelaskan kenapa kita harus memelihara hati, karena alasannya Allah Ta'ala tahu apa-apa yang ada di dalam hati kita. Coba bayangkan, seandainya ada yang kita malui, kita supani, seperti misalnya mertua kita selalu memperhatikan kita, tentunya kita akan berhati-hati dalam setiap gerak-gerik kita. Atau misalnya kita berada di suatu ruangan yang di dalam ruangan itu ada CCTV, dan bos kita misalnya memperhatikan gerak-gerik kita, tentunya kita akan berhati-hati dalam tingkah laku kita karena kita diperhatikan. Nah, itu perumpamaan CCTV atau mertua tadi. Sedangkan tidak semua tempat bisa dijangkau oleh CCTV. Kita sudah hati-hati. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala seluruh gerak-gerik kita dimanapun kita berada tidak pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya lebih kita malui lagi. Jadi pertama alasannya karena Allah Ta'ala tahu apa-apa yang ada di dalam hati kita. Jangankan cuman pekerjaan kita zahirnya, batin yang ada di hati pun
Allah Subhanahu wa taala tahu. Kemudian yang kedua, alasan mengapa kita harus menjaga hati ini. Kita isi dengan sifat yang terpuji, kita hindarkan dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua yaitu karena Allah Subhanahu wa taala memandang atau menilai diri seseorang itu adalah dari hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah itu, kata Nabi, tidak memandang ia kepada rupa kamu dan batang tubuh kamu. Sesungguhnya ia Allah memandang kepada hati kamu. Nah, jadi hati tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Ghazali pernah berkata, kata beliau, aku heran dengan manusia pada zaman sekarang ini. Mereka lebih berlomba-lomba mempercantik rupa, memperindah tubuh. Sedangkan rupa dan tubuh ini cuma tempat pandangan manusia. Tapi mereka tidak menghiasi hati. Sedangkan hati itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, utamakanlah kebaikan hati daripada kecantikan tubuh. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita zahirnya berhias juga, apalagi bagi ibu-ibu yang punya suami, untuk menyenangkan hati suami disuruh juga kita berhias. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta kepada keelokan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu elok dan ia cinta kepada keelokan. Allah Ta'ala itu cantik dan ia cinta kepada kecantikan. Nah, jadi alangkah lebih baiknya zahir batin, rupanya bagus, hatinya pun bagus. Itulah yang lebih utama. Itu alasan yang kedua kenapa kita harus menghiasi hati. Karena hati tempat pandangan Allah, tempat penilaian Allah Ta'ala. Sedangkan batang tubuh kita itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya orang yang cuman mempercantik batang tubuh, sementara ia tidak memperhatikan kecantikan hatinya. Ada orang yang gara-gara bapupur kada sembahyang Sayyidin, atau melambatkan sembahyang sampai keluar daripada waktunya. Kenapa? Aku pupur larang aja Sayyidin. Nah, jadi kada hakun gara-gara pupur larang lalu kada sembahyang, kulir beuduk, kulir luntur. Nah, itu rugi. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus menjaga hati? Nah, kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, kata beliau, karena hati itu raja bagi seluruh anggota. Dan seluruh anggota mengikuti apa yang diperintahkan oleh rajanya. Apabila baik hati, baiklah seluruh anggota tubuh. Jadi hati adalah raja seluruh anggota tubuh atau sultanul a'dha, pimpinan seluruh anggota tubuh. Inilah seperti hadis yang kita sebutkan pertama tadi. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyi al qalbu. Sesungguhnya kata Nabi, di dalam diri itu ada segumpal daging. Apabila daging tadi baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Dan apabila daging tadi rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, daging itu adalah hati. Nah, jadi hati raja seluruh anggota tubuh. Tidak mungkin anggota tubuh seperti mata, telinga, mulut, tangan dan kaki berbuat sesuatu yang tidak diinginkan hati atau bertentangan dengan kehendak hati. Itu mustahil. Makanya menurut para ulama, fasaduz zahir dalilun ala fasadil batin. Rusaknya yang zahir itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa rusaknya yang di dalam. Bila gawian anggota tubuh kita ini rusak, itu pertanda bahwa yang di dalamnya juga rusak.
Ada orang yang berkata seperti ini, aku jisidin di luarnya benar gawean nang ka ini, aku jisidin dalamnya baik, dustai sidin. Karena pekerjaan zahir, pekerjaan yang di luar ini merupakan cerminan atau bukti daripada yang di dalam. Kalau di dalamnya baik, otomatis anggota tubuhnya juga akan baik. Karena tadi hati adalah sultanul a'dha, pimpinan dari seluruh anggota tubuh. Nah, jadi supaya bagus pekerjaan zahiri kita, tangan, kaki, mata, telinga dan mulut. Nah, makanya oleh karena itu perbaikilah hati. Otomatis kalau hati kita baik, maka akan baik pula lah pekerjaan anggota tubuh kita. Itu alasan yang kedua kenapa kita harus menjaga hati. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus menjaga hati daripada sifat-sifat yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Karena bahwasanya hati itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat yang terpuji. Seperti iman, ma'rifat, tawakal, dan ridho. Itu tempatnya di dalam hati. Nah, kita jaga hati karena ini tempatnya yang mulia-mulia ini. Jangan sampai kita kotori. Karena kalaunya kotor, maka tidak akan murni jadinya. Contoh misalnya, ada secangkir cangkir. Nah, di dalam cangkir misalnya ada tahi cacak. Nah, buati apa aja kada baik jadinya. Buati teh tahi cacak. Buati susu tahi cacak. Buati kopi tahi cacak juga. Nah, jadi supaya murni ini kopi, ini susu, buangi tahi cacaknya. Hilangkan dahulu sifat yang tercelanya. Ya, kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Makanya alasan yang keempat ini, kenapa kita disuruh memelihara hati? Karena disitulah tempat-tempat sifat yang terpuji. Adapun yang kelima, alasan kenapa kita harus menjaga hati adalah karena bahwasanya hati itu tempat perang akal dan hawa nafsu. Nah, akal menyeru ia kepada kebajikan dan hawa nafsu menyeru ia kepada kejahatan. Maka sayuganya bahwa tidak dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi bahwasanya kesalahan hati itu lebih besar. Sekurang-kurangnya keras ia tiada menerima pelajaran dan kesudahannya adalah kafir. Nah, jadi alasan yang kelima ini kenapa kita harus menjaga hati, karena di sini ada akal dan ada nafsu. Akal membisikkan kepada kebaikan, sedangkan nafsu membisikkan kepada sesuatu yang selalu ingin nyaman, selalu ingin enak. Ia tidak peduli tentang akibatnya. Itulah nafsu. Bahkan godaan syaitan menjadi kuat karena ada dukungan daripada nafsu ini. Dan kata beliau tadi, kalau kesalahan hati ini itu dosanya sangat besar daripada dosa perbuatan zahir. Seperti kita contohkan zina. Nah, ada sabda Nabi yang menjelaskan bahwasanya menggibah dosanya lebih besar daripada zina. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena kata Nabi, kalau orang itu dosa zina, itu apabila ia bertobat kepada Allah, diampuni dosanya. Dengan catatan menyesali, meninggalkan maksiat itu, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Sedangkan ghibah, nah ini termasuk penyakit hati, tidak diampuni kecuali ia meminta maaf kepada orang yang digibahnya. Nah, itu 5 alasan kalau kata beliau
kenapa kita harus menjaga hati. Kalau kita bisa menjaga hati, insya Allah dimanapun kita berada, kita akan dihormati oleh orang lain. Ada seorang aulia Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau pernah suatu ketika mengambil upah minta jahitakan baju. Oleh si tukang jahit, kebetulan baju sidin dijahitakan kada sesuai lawan keinginan sidin, kada sesuai lawan ukuran. Kenapa? Nih lengan kanannya sempit benar, sedangkan lengan kiri lebar benar. Alasan si tukang jahit, aku di sini gak ada suah melihat Imam Syafi'i itu sarik. Karena bagusnya akhlak sidin, karena bagusnya hati sidin, aku hendak mentes Imam Syafi'i ini sarik kah, ada kah? Ketika Imam Syafi'i mengambil baju tadi, pas menyadangi, mangaran nih sempit benar, babaya talos lengan kanan, lengan kiri lebar benar. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah, ujar sidin, ikam ulahkan aku baju seperti ini. Aku, kata beliau, biasanya kan dalam menulis kitab beliau, karena beliau pengarang kitab, nih ketika menulis, nih lengan kanan ini bisa karena cinta, karena orang bahari nambah cacap gini. Nih bisa nih ujung baju bisa menyantak, tapi ikam ulahkan sempit ya sidin, malaran aku kada uyuh menyantak lagi, ujar sidin. Nah, kemudian kenapa nih alhamdulillah juga ikam ulahkan tangan kiriku lebar. Kenapa? Nyaman aku jasidin, aku membawa kitab, membawa buku. Anak aku jasidin mengajar jin susupanan dia membawa kitab, tapi mun nyaganal kawa dibuat lengan baju. Nah, itu kata beliau. Nah, jadi sebenarnya hati sidin pun kada nyaman juga, sangkal juga. Kenapa? Karena baju kada sama orang. Nah, tetapi coba lihat akhlak Imam Syafi'i, bagaimana bersihnya hati sidin, supaya jangan sampai tapahual lawan orang lain, supaya jangan takalahi lawan orang lain, dicari sisi baik setiap masalah. Padahalnya hendak sarik, hendak bamamai kawan nih. Kenapa? Kada sesuai pesanan. Tetapi apa kata beliau? Diambil sisi baik setiap masalah. Alhamdulillah ikam ulahkan kipit, nyaman aku kada uyuh nyantak, aku udah nulis aja jadi nyaman, kau kada kena cinta. Ikam ulahkan tangan kiriku lebar, nyaman aku membuat kitab, buat buku, kada kelihatan orang. Dicari sisi baik setiap masalah. Lain halnya dengan kita. Ada orang salah sedikit, nah kita hujat, kita sariki, bahkan sampai bakalahi kita. Itu akhlak kita. Nah, jauh sekali dengan akhlak para wali. Coba kita pakai akhlak seperti Imam Syafi'i. Andainya kita selalu mencari sisi baik setiap masalah, insya Allah kita tidak akan tapahual, kada pacangan bakalahi lawan orang lain, jangan apalagi ini sampai kada barawaan. Jadi cari sisi baik setiap masalah. Banyak lagi sebenarnya akhlak-akhlak para wali yang mencerminkan betapa mulianya akhlak beliau. Nah, jadi hati ini, jadi hatilah sebenarnya, kalau hati kita baik, baiklah seluruh anggota tubuh kita pekerjaannya, akhlak kita jadi baik. Dan coba kita lihat orang yang baik akhlaknya, bila ia sugih syukur, bila ia miskin sabar, karena musibah ridho. Itu orang yang hatinya baik. Tetapi orang yang hatinya tidak baik, kalau ia kaya sombong, kalau miskin bisa jadi maling, bisa jadi perampok, bisa menyakiti orang lain. Bila karena musibah ia keluh kesah, nah itu orang yang hatinya tidak baik. Jadi perlu kita memperbaiki diri kita. Aneh kita apabila terserang misalnya suatu penyakit seperti kanker, tumor dan lain-lain, sedapat mungkin kita mengobatinya. Bila ada haja uja orang tatambanya dianu, kita cari
Bila kawah jadi tabus, kita bayari. Kenapa? Supaya kita sembuh daripada sakit tadi. Kenapa? Karena kita ada hakun pang cepat mati. Itu tentang penyakit zahir. Tetapi seperti itu jugakah kita tentang penyakit batin? Sedangkan penyakit zahir tadi paling sakitnya di dunia, sedangkan penyakit batin ini penyakit hati, bisa membawa kepada masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, jagalah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Artinya membersihkan daripada sifat-sifat yang tercela. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersihnya hati itu merupakan separuh sudah daripada keimanan. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaat dan berkahnya. Mari hati-hati kita dalam menjaga hati. Jangan sampai dimasuki oleh sifat-sifat yang tercela yang bisa membawa kita ke dalam neraka. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.